Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat TVNU Kota Medan dimanapun berada, pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka memberi edukasi, menyampaikan pendapat, opini kita dan pandangan kita terhadap suatu hal yang saat ini sedang berkembang. Ada SK Gubernur Sumatera Utara yang menghimbau untuk melaksanakan sekolah 5 hari. Untuk SMA dan SMK itu akan diterapkan di tahun ajaran baru 2025-2026, dan untuk tingkat PAUD, SD dan SMP himbauan tersebut disampaikan dengan nomor surat 400.3/6055/2025. Tidak bertanggal surat tersebut, yaitu himbauan untuk menerapkan 5 hari sekolah pada jenjang PAUD, SD dan SMP. Himbauan tersebut kepada Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membentuk karakter murid yang utuh, cerdas secara intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Hari ini kita akan mendiskusikan hal tersebut. Sudah hadir di studio kita pada hari ini yang pertama Ketua LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Bapak Haji Muhammad Asrul Hasibuan MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, akademisi pendidikan yang juga warga Nahdlatul Ulama, Dr. Salman Munte SPD MSI. Beliau ini akademisi dari Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sangat menarik ya bahasan kita ini. Karena apa? Ada himbauan ini. Apakah himbauan ini harus kita laksanakan atau ada pertimbangan-pertimbangan khusus? Yang pertama mungkin akan saya minta kepada Dr. Salman, bagaimana kita melihat, memandang himbauan ini terhadap, pertama kan di sini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan untuk membentuk karakter murid yang utuh, cerdas secara intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Kira-kira bagaimana pandangan dari sisi pendidikan, terutama apalagi Unimed ini kan penghasil pendidik-pendidik yang baik, bahkan sudah terkenal Unimed ini sebagai kampus penghasil pendidik yang cukup mumpuni. Kepada Dr. Salman kami mintakan bagaimana pendapatnya. Baik, terima kasih kesempatan pada sore hari ini kita mengkaji tentang himbauan dari kebijakan Gubernur Sumatera Utara tentang sekolah 5 hari. Yang hari ini adalah hari pertama, 14 Juli 2025, masuk hari pertama untuk sampai hari Jumat. Tentu mereka juga punya kajian-kajian yang mendalam. Kenapa dan apa sebab Sumut ini menjadi satu contoh dijadikan 5 hari. Saya mengilas ulang pada tahun 1994 dari perubahan SMA ke SMU. Itu dulu Senin sampai Jumat dan cuma hanya berlaku selama 2 tahun berjalan kembali kepada SMA. Pada zaman ini itu diulang kembali sistemnya seperti itu dengan contoh-contoh beberapa daerah yang sebelum Kota Medan atau Sumatera Utara ini sudah ada. Di Jawa sudah ada melakukan ini seperti itu. Beliau mungkin saja berpikir seperti ini. Dinamika perkembangan Senin sampai Sabtu itu, sebenarnya di Sabtu itu pun dulu dilakukan adalah pendidikan hanya untuk ekstrakurikuler yang biasanya dilakukan Sabtu. Ditumpuk di sana semua Sabtu itu.
Tetapi yang hari ini itu diliburkan, berarti Sabtu dan Minggu itu diliburkan. Cara pandangnya adalah ini manusia secara kajian psikologis tidak bisa dibebani pendidikannya, pembelajarannya mencapai sampai Sabtu itu. Jadi ada kelemahan otak pada diri seseorang itu apabila diporsil dia sampai makan jam atau hari yang banyak. Oleh karena itu diberikan repres untuk hari Sabtu dan hari Minggu untuk kegiatan untuk keluarga. Nah, ini dia. Dengan pandangan ini mungkin ada yang tidak seirama. Nah, ini bahasa tidak seirama karena pendidikan ini tidak hanya sebatas pendidikan umum. Diterapkan SMA, SMK itu kan pendidikan umum. Di balik itu kita sebagai warga Nahdiyin ini atau organisasi ormas yang lain tentu memiliki pendidikan-pendidikan yang tidak umum. Nah, ini masalahnya. Yang kita masih mencintai pendidikan sore, sekolah sore, macam kita dulu Ibtidaiyah ada. Nah, dengan adanya program ini tentu jam hari itu kan bertambah. Jam pada satu hari itu pembelajaran. Selama ini pukul 2 bergeser kepada pukul 4. Sedangkan pukul 4 itu mungkin jam 3 sudah siap-siap untuk sekolah-sekolah Islam ini untuk masuk. Nah, kita khawatir saja ini. Nah, degradasi ya pendidikan agama kita akan menjadi tumpul akibat ada pergeseran jam ini hingga mengganggu bahasanya kepada pendidikan-pendidikan kita di agama. Itu aja masalah. Cuma sekarang bagaimana sekarang menetralisir. Nah, kalau terjadi begitu tapi saya baca pun kebijakan ini, saya kira kebijakan ini hanya untuk dulu di tingkat SMA dan SMK dan sejenisnya itu, selevel itu, tapi belum mengarah kepada pemaksaan kepada tingkat pendidikan di agama. Karena pendidikan ini kan dua, pendidikan di bawah Kemendikdasmen dan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya baca-baca kan belum. Kementerian Agama kan belum menyikapi masalah ini. Yang ini yang kan hanya satu sisi dari kementerian ini, Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah ini, itu hanya pada pendidikan umum. Tapi dengan adanya itu tentu juga berdampak kepada pendidikan agama. Kalau pendapat saya, ini harus duduk juga. Harus duduk bersama dua kementerian ini, karena ini adalah salah satu pendidikan yang terbesar di Indonesia ini. Saya kira itu ulasan. Iya, mungkin tadi saya mendengar bahwasanya dengan beban materi menerima siswa ini menerima materi pendidikan sekian jam, atau berapa sih sebenarnya kemampuan siswa ini dalam satu hari untuk bisa menerima beban tersebut, itu dari sisi siswa. Karena yang saya tahu memang sisi kurikulum dia tidak berubah, berarti kan jam belajar itu harusnya bisa dibagi 6 hari menjadi 5 hari, yaitu tadi seperti penambahan Pak Dokter tadi sampaikan, maka pulang dia lebih lama. Itu pasti. Nah, dari sisi siswa kemampuannya tadi menerima juga belum tentu kuat. Nah, dari sisi pendidiknya juga bagaimana kira-kira pandangan dari Pak Dokter terhadap kemampuan pendidik itu untuk sanggup mengajar sampai ya kita bilang hampir 1 hari full gitu. Ya, dari sisi siswa ini juga berdampak lain. Dia terus harus disiapkan juga bekal gizi yang cukup untuk bisa menerima proses pembelajaran yang waktunya diperpanjang. Kan ini masalahnya kan. Iya. Ya gurunya juga demikian. Kalau gurunya juga standar seperti yang selama ini yang pukul 2 itu pulang, ya nggak bisa juga. Nah, jadi masih banyak sistemik lah. Iya. Dengan adanya kebijakan ini, sistemiknya banyak ke siswa dan ke guru. Kan masalahnya nanti apakah sekolah-sekolah ini juga mampu secara infrastruktur sekolah. Saya lihat kemarin di SMK atau SMA itu juga banyak yang mendata. Ternyata mereka juga ada kelas pagi dan sore di SMA SMK, pagi dan sore. Ketika ini dijadikan pagi sampai sore ini tadi, tentu ruangan-ruangan banyak yang bermasalah, kekurangan ruangan. Nah, jadi ini kan problema. Nah, bisakah dan mampukah pemerintah secepat mungkin bisa menyikapi itu? Itu problema juga.
Iya. Berarti kalau begitu, kalau untuk menyauti imbauan gubernur ini untuk tingkat PAUD, SD dan SMP harus ada kajian lebih mendalam lagi. Kajian lebih mendalam. Ya. Harus duduk bersama, setidaknya Kanwil Provinsi Sumatera Utara ini, setidak tingkat kabitnya harus duduk dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk mengkaji, mensinkronkan bagaimana sebenarnya pendidikan di bawah Kementerian Agama, bagaimana juga pendidikan di bawah Kemendikbudristek ini, Kemendikbudrismen ya. Iya, harus bersama. Dari sisi yang lain kan sekolah agama kita pasti lebih banyak jam belajarnya. Iya. Pasti lebih banyak dibanding sekolah umum karena dia memakai tak salah dua kementerian ya. Bahasanya kalau Kementerian Agama dulu kan dua menteri ya yang disatukan, pendidikan umum dan pendidikan agama. Tentu dia lebih banyak. Jadi tidak bisa juga harus keseluruhan saya kira. Maka dia pun saya kira himbauan itu lebih ditegasnya kepada sekolah di bawah binaan mereka. Yaitu di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera, tepatnya di SMA dan SMK. Ya. Kenapa tidak lari SMP SD? Karena itu sudah wewenang kabupaten kota, bupati. Ya. Nah itu dia yang harus dipahami, saya kira gitu. Berarti kan di situ ya untuk uji coba lah bisa jadi sekolah negeri. Ya, di sini kita sudah hadir dari LP Maarif NU Sumut. Seperti disampaikan tadi, kita juga sudah mendengar dan mengetahui bahwasanya ada himbauan dari beberapa ormas yang menamakan Organisasi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Utara, di mana di situ ada BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Sumatera Utara, ada Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Sumatera Utara, ada Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sumatera Utara, ada LP Maarif, Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, serta Majelis Pendidikan Al-Ittihadiyah Sumatera Utara sudah melayangkan surat pertanggal 9 Juli ke Gubernur dan ke DPRD dalam hal yang saya baca itu dan sudah saya ketahui adalah yang pertama menghormati kebijakan gubernur tersebut dan juga meminta atau memohon masih untuk tetap membuat sekolah 6 hari. Apa kira-kira yang mendasari surat ini atau apa pertimbangan dari LP Maarif NU lah terhadap himbauan gubernur ini dan sampai melayangkan surat ini kira-kira? Dan kaitannya tadi disampaikan bahwasanya apa sudah siap ini sekolah-sekolah, terutama ya kalau sekolah swasta kan gitu, ada sendiri yang lembaga yang mengurusin ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya walaupun tadi sudah diperkenalkan, kita dari Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Sumatera Utara. Saya Muhammad Asrul Hasibuan, MPD. Dari uraian tadi, ulasan tadi, memang kita sudah duduk bersama beberapa ormas ataupun organisasi masyarakat yang memang memiliki bidang pendidikan, di mana di situ memang seperti yang disampaikan tadi tentang keputusan. Sebenarnya udah keputusan untuk tingkat SMA dan SMK. Nah cuma seperti yang tadi di bawahnya itu memang masih imbauan. Nah menyikapi itu kita tidak bisa memang kami dari organisasi terkait dalam hal ini, saya atas nama LP Maarif juga turut serta di situ juga memberikan bahwa semua keputusan itu kita hargai. Nah karena kita memiliki lembaga dengan adanya himbauan itu, ini ada beberapa yang dapat dibilang disangsikan lah untuk penerapannya di kabupaten kota. Nah, untuk tingkat SMA saja seperti tadi disampaikan oleh Pak Salman bahwa beban belajar siswa itu sangat dipadatkan sehingga apa yang mau dicapai gitu. Nah, sementara kita tahu untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, mungkin seperti tadi kita juga tidak menyalahkan. Pasti sudah ada pakar yang mengatakan itu sehingga gubernur kita bisa mengeluarkan surat itu. Nah, terkait dengan lembaga kita, seperti tadi juga kita ini kan banyak yang memang di lembaga-lembaga pendidikan Maarif itu yang juga belajar sore. Jadi
kalau udah masuklah metode yang dipadatkan itu, ya sampai jam 4. Kapan lagi anak itu mau belajar sore? Iya. Nah, sementara lembaga-lembaga kita itu banyak yang masih melaksanakan itu. Iya. Artinya, itulah harapan supaya gubernur dalam hal ini melalui CQ-nya Dinas Pendidikan untuk menelaah ataupun kalau bahasa bola ini kan menganulir ya harapan memohon supaya tetap dilaksanakan 6 hari. Kenapa? Karena itu tadi kalau tujuannya memang ada satu, tujuannya pembinaan karakter. Ya, gubernur menyampaikan supaya dekat dengan orang tua. Iya. Nah, beberapa poin-poin di situ di Nahdlatul Ulama itu ada juga pembinaan karakter. Inilah yang kita sanksikan tadi, kapan itu disampaikan lagi. Misalnya lah kita ambil di sekolah SMA, dia pulang jam 4. Kapan dia mendapat pembinaan karakter kalau dia memang sekolahnya itu Nahdlatul Ulama? Di situ ada penerapan aswaja. Nah, jadi itulah makanya kita dari ormas, dari lembaga menghimbau dan memohon supaya itu tetap diberlakukan 6 hari. Nah, untuk 5 hari pasti juga saya katakan tadi plus minus. Ya memang kebetulan di tanggal kegiatannya di gubernuran kita turut hadir. Iya. Nah, khusus untuk sekolah seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Salman tadi, dilihat di lapangan masih ada yang masuk pagi dan masuk siang, dan memang ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tetap 6 hari. Artinya surat keputusan itu kan kita pun bisa bermohon. Nah, itu atas dasar itulah kita juga bermohon bahwa masih bisa. Tapi memang diberikan waktu itu Pak Dokter bahwa sebanyak 6 bulan ke depan. Nah, jadi berarti lembaga-lembaga pendidikan yang akan melaksanakan 5 hari sekolah itu juga harus mempersiapkan semua sarana dan prasarananya bagaimana untuk tercapainya kesuksesan dan belajar. Nah, jadi kita dasarnya lembaga yang ada 5 itu ormasnya termasuk kita itu dasarnya di situ. Masing-masing memiliki program karakter anak bangsa itu. Misalnya NU tadi kan di aswajahnya. Al-Wasliyah mungkin ada juga di bagiannya. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Ini kan sekolah-sekolah besar semua. Masih banyak di Sumatera Utara ini yang mereka memang memakai kelas sore. Tetapi bukan dipakai pagi untuk kegiatan pembelajaran keagamaan itu. Berarti di sekolah di bawah naungan LP Ma'arif ini bahwasanya ada juga pendidikan yang berlangsung sore hari, bukan dalam artian seperti sekolah tadi saya tangkap ada juga apakah dia memang kelas paralel, mungkin karena kondisi sekolahnya ruangannya tidak cukup maka ada kelas, contoh misalnya kita buat SMK pagi kemudian ada juga kelas sore begitu dia. Jadi kelas sore ini jadi dibuat paralel ada pagi dan sore, ataukah dia memang ada yang kelas pagi ini dia hanya sampai batas 6 hari tadi, tapi ada sekolah pendidikan keagamaan atau sekolah pendidikan karakter yang masuk sore. Apakah seperti itu atau dua-dua memang ada di LP Ma'arif ini? Oke, secara umumnya di LP Ma'arif itu kedua-duanya ada, ya. Kita ambil salah satu contoh sekolah A, dia itu pagi masih belajar, sorenya kalau pagi mungkin di kelas 1-nya masuk, sorenya di kelas 2, itu masih ada yang seperti tadi. Kemudian ada juga memang yang memang khusus sekolah ngaji. yang seperti itu, TPA, TPQ. Iya, MDA kan gitu. Jadi siswanya itu bukan otomatis siswa paginya ke situ, tetapi kan mereka ingin menambah pengetahuan. Itulah di lembaga kita dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Nah, jadi untuk menyikapi itu berarti kan kita memang harus mau tak mau menyiapkan itu memang. Tetapi inilah harapan supaya itu jangan hanya sekedar seperti tadi kalau kita tangkap, dan saya pun tahu itu pernah di Sumatera Utara juga dilaksanakan 5 hari. Tetapi itu hanya
2 tahun kalau nggak 2 silap tahun. ya. Nah, kembalilah kepada 6 hari. Nah, di 6 hari tujuan daripada gubernur dalam hal ini untuk mengeratkan dengan orang tua, kemudian membangun karakter bersama orang tua. Nah, kalau teruslah sampai 2 hari dia bersama orang tua, ya ini perlu juga kita lihat. Ya, apakah memang kalau satu lagi saya baca media itu menaikkan pariwisata. Ya, apakah memang warga Sumatera Utara ini setiap minggunya itu Sabtu Minggu berpariwisata? Nah, ini juga kan kita lihat. Tapi yang jelasnya tadi sudah kita sampaikan, lembaga dalam hal ini sudah mencoba berdiskusi kembali untuk mengharapkan supaya ya bisalah dibuat jadi 6 hari. Kalau masalah 5 hari tidak menolak, kita tidak menolak lembaga, tetapi itu tadi apa yang mau kita kerjakan untuk optimalisan apa ini yang 5 hari itu, supaya semuanya terjawab. Nah, kapan dilaksanakan pendidikan karakter sama siswa? Ya kita lihat dia dengan program Mendikdasmen sekarang di hari Jumat di total, bahwa dari pagi sampai jam 12 itu belajar PBM. Kemudian sholat Jumat bagi yang beragama Islam, yang beragama di luar Islam laksanakan sesuai dengan ajaran agamanya. Baru setelah itu dilaksanakan ekstrakurikuler. Nah di sini ekstrakurikuler ini itu di sekolah umum banyak. Tetapi yang tadi kita bilang bahwa masing-masing organisasi Islam ini memiliki pola-pola pembelajaran karakter. Kita ambil aja satu contoh bagaimana kapan dimasukkan aswajah kalau untuk NU. Kira-kira seperti itu lah. Atau dulu sebenarnya pembelajaran 5 hari di hari ke-6-nya itu lebih banyak kepada kegiatan pengembangan bakat minat, ekstrakurikuler kan begitu. Namun saya tadi juga menemukan hal yang cukup sebenarnya ada hal-hal teknis mungkin lebih banyak kenapa LP Ma'arif ini termasuk bagian yang masih berpedoman untuk tetap masih melaksanakan 6 hari. Contoh kesiapan dari sisi infrastruktur mungkin ya, bangunan dan lain sebagainya atau sarana prasarana lah. Kemudian juga kan menyiapkan bagaimana bisa tadi kapan lagi harus dibuat pendidikan karakter ya. Berarti memang masih memberikan dampak yang cukup besar kalau ini langsung serta-merta dilaksanakan di sekolah atau lembaga pendidikan di bawah LP Ma'arif. Berarti itu dia yang saya tangkap. Kemudian saya izin saya tambahkan. Karena memang ada sekolah di bawah naungan LP Ma'arif itu kan sekolah agama. Nah dengan pulangnya jam 4, kapan lagi sekolah agama itu buka? Berarti kalau gitu dari sisi penguatan karakter dan spiritualitasnya berarti akan sangat berdampak cukup jauh kalau pendidikan keagamaan berkurang jadinya atau tidak bisa dilaksanakan ya. Dengan itu efeknya kepada lembaga pendidikan di bawah LP Ma'arif ya. Baik, ketika nanti jadi 5 hari sampai jam 4, saya juga berpikir beban belajar tersebut. Kemudian menurut pandangan Dr. Salman kira-kira agar anak-anak atau siap dan juga dari sisi pendidik apa yang harus lebih kita lebih kita prepare lah, kesiapan ke anak-anak, kesiapan ke pendidik, ataukah tadi saya juga berpikir kalau sampai full day, ini anak-anak bagaimana dengan makan siangnya, terutama apalagi kayak sekolah swasta ya saya berpikirnya. Kalau sekolah negeri sudah ada juga bahwasanya Gubernur Sumut akan menggratiskan itu. Namun bagaimana penerapan dengan sekolah swasta? Ada sekolah swasta yang menengah ke bawah, ada menengah ke atas, faktanya seperti itu. Kalau sekolah menengah ke atas saya yakin sudah menyediakan makan siang dan lain sebagainya. Beban apa yang membuat anak ini sehingga bisa hasil yang diharapkan oleh kita bersama itu terbentuknya karakter, kecerdasan intelektual tadi, spiritualitas itu di saat mana dia jenuh untuk menerima pembelajaran. Kalau dia sudah jenuh, berarti tujuan ini nggak akan tercapai. Sebuah kebijakan keputusan yang telah disampaikan kepada warga masyarakat, tentu ada positif dan negatif. Tentu ada kesiapan-kesiapan khusus yang dilakukan oleh pihak sekolah, terkhusus sekolah-sekolah swasta. Saya memahamkan begini,
ada hal yang mungkin tidak dikaji sebagai indikator bahwa sekolah-sekolah swasta di daerah-daerah yang jauh daripada pusat kota, mereka itu memang masuk di sekolah umum itu pulang jam 2, setelah itu mereka lakukan bekerja. Itu kena lagi satu. Jadi dengan adanya perubahan ini, sekolah swasta ini nanti sampai jam pukul 4, anak-anak tadi tidak bisa membantu orang tua. Karena tujuan mereka itu bukan kesuksesan daripada pendidikannya, tapi mereka itu bisa bekerja, tamat bisa bekerja. Itulah SMK itu. Yeah. Nah, jadi sekarang dengan adanya itu kan menjadi problem. Mereka nggak bisa bekerja, akhirnya dampak ke sekolah swasta, mereka nanti mungkin saja tidak bisa membayar uang sekolah. Karena mereka bekerja untuk membayar itu. Yeah. Itu yang perlu juga dikaji. Oke, baik, lanjut. Pihak sekolah swasta ini dengan adanya kebijakan ini tentu memberdayakan sekuat tenaga tentang kantin-kantinnya. Nah, kantin ini kalau dulu kan tutupnya mungkin jam-jam 1 sudah selesai tutup. Sekarang dengan perubahan waktu sampai pukul 4, dia harus menyiapkan stok untuk anak-anak ini. Kalau itu tidak dilakukan, tidak selaras dia, anak itu akan tidur dan ngantuk di ujung-ujung mata pelajaran ini. Jam 2, jam 3, jam 4 itu bertiduran semua. Bagaimana tercapai tujuan? Nah, berarti situ juga perlu. Kantin harus aktif, dan sebagainya. Nah, lalu kebiasaan anak yang dulu pulang jam 2, bergeser menjadi jam 4 itu jadi problem. Problemnya bagaimana? Tentu kesiapan dia itu tidak semudah yang kita inginkan. Guru-guru juga demikian. Kemampuan guru ini kan juga terbatas menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Nah, sehingga ini memang masalahnya ini sistemik. Nah, tapi biasanya sistemik ini kan mungkin ada beberapa tahun lamanya. Dikaji lagi, disempurnakan, sampai kepada titiknya nanti sudah klop, dia bagus. Sistem itu baru bisa keseluruhan. Nah, ini dia. Yang jelas saya berpendapat kebijakan ini bagus, tapi harus dikaji sisi-sisi yang lain, indikator-indikator lain yang mungkin belum masuk dalam delik pembahasan. Sehingga mungkin banyak hal-hal yang tidak tersampaikan, sehingga nanti program ini bisa kira-kira tidak bisa berjalan mulus seperti yang diinginkan. Itu biasa saya kira. Ya. Baik, berarti untuk tingkat PAUD, SD dan SMP mohon untuk dikaji lebih mendalam dan lebih maksimal. Ya. Biar saja dulu mungkin menurut saya, apakah mungkin setuju Pak Dr. Salman, biarlah dulu SMA dan SMK diterapkan dulu 5 hari sampai kita melihat hasil evaluasi. Mungkin seperti itu ya kira-kira menurut Pak Dokter. Iya, saya kira memang ini memang terkhusus memang nampaknya SMA tingkat SLTA. Ya, itu SLTA. Dan satu lagi saya sampaikan, biaya akan lebih tinggi lagi bagi siswa. Saya percaya. Apalagi swasta. Iya, biaya lebih tinggi lagi dia. Karena biaya jajannya untuk makan siang harus disediakan. Harus disiapkan. Kalau enggak orang tuanya akan direpotkan lagi dari rumah harus membuatkan bontot untuk anaknya. Kalau enggak nanti anaknya bagaimana? Sakit kuning. Diperas terus pembelajaran. Itu sampai ke sana mau di. Tapi enggak tahu lah apa kaitannya dengan makan siang gizi gratis itu. Apakah ke sana pola kaitannya? Mungkin pemerintah berikan makan siang gratis dengan programnya 5 hari kerja. Baru saya kira tidak membebani lagi orang tua. Cocok. Nah, itu kira-kira. Dari LP Maarif lah saya tanya, sambil nanti juga ditutup dengan closing statement bahwasanya tadi dikatakan oleh Dr. Salman kesiapan dari peserta didik, kesiapan pendidik, kesiapan juga dari lembaga pendidikannya, kantin, dan kemudian kalau ada kantin itu swasta kan pasti beli. Apakah sudah masuk ini makan bergizi gratis ini juga di sekolah di bawah naungan LP Maarif atau sekolah-sekolah swasta yang tadi berhimpun dengan yang bermohon tadi ke gubernur ini? Bagaimana pandangan dari sisi LP Maarif dan juga nanti kalau bisa langsung kata-kata penutup yang harusnya yang kita lakukan, terutama dari sisi Nahdlatul Ulama, NU di Kota Medan juga. Nah, karena LP Maarif pasti juga bicara Sumut, bicara juga kabupaten kota yang lain. Kira bagaimana yang harus kita lakukan terhadap NU Kota Medan untuk himbauan terhadap wali kota Medan ini, bagaimana NU menyikapin ini? Baik, terima kasih. Seperti tadi kita sampaikan bahwa di LP Maarif kan itu banyak bentuk sekolahnya, bukan sekolah bagus semua.
Kalau dibandingkan dengan organisasi yang lain, itu kita di tingkat pengelolaan pendidikan tidak semuanya merata. Nah, artinya untuk menyikapi yang ini, ya memang sangat-sangat perlu dikaji dalam hal ini, ya untuk memuluskan pola pendidikan. Yang kalau saya kaji lagi, sebenarnya pemerintah belum memberikan ruang pemikiran tentang ya program pemerintah dalam Menteri Pendidikan, yang mana bagaimana sasaran pendidikan itu, sehingga tidak semerta-merta memang 5 hari belajar, tetapi ini dia harus ditinjau juga lah dengan kurikulum. Ya kalau kurikulumnya, kalau kita dengarkan itu dari beberapa media, itu Pak Menteri kan sering mengatakan meaningful, mindful, joyful. Ini memang sasarannya ke sana. Anak-anak diberikan kesegaran dalam proses pembelajaran. Nah, apakah ini sudah disampaikan oleh pengambil keputusan? Nah, ini pun kan juga harus diberikan kepada para contohnya kita lembaga, supaya kita pun guru-guru dan kepala sekolah kita yang selaku pelaku pendidikan diberikan bahan-bahan ini, ataupun diberikan ya modal lah untuk bagaimana itu. Nah, tentang program ini itu tadi namanya udah keputusan. Nah, imbauan yang untuk kabupaten kota, betul, kita inilah Sumatera Utara. Jadi kabupaten kota memang itu dihimbau. Nah, semoga itu jangan dulu seperti tadi. Ya betul, ini secara sistemik. Satu nanti akan berdampak semuanya. Nah, untuk itu dibekalilah dulu guru-guru, dibekalilah dulu, lengkapilah dulu sekolah-sekolah itu, khususnya sekolah-sekolah kita Islam itu, sorry saya sebutkan agama ya, bahwa di situ karena kita lembaga pendidikan Islam ini, di situ banyak juga materi mata pelajaran. Nah mungkin itu yang memang harus kita kaji. Ya artinya kita tetap mempersiapkan, ya kita bisa melirik dengan negara lain. Sebenarnya mata pelajaran mereka berapa? Ya kita ambil aja dulu Swiss, itu mata pelajarannya nggak begitu banyak. Mereka cukup pandai matematika. Nah, apa salahnya yang model-model gitu juga kita adopsi untuk ya mensukseskan pemikiran-pemikiran para siswa kita dan juga guru-guru kita. Kita sangat bangga sebenarnya dengan Indonesia. Kalau kita lihat banyak itu yang juara-juara Olimpiade, juara 1, 6 hari dia belajar, dan bahkan dari boarding school. Nah inilah mungkin tidak begitu kita masuk terus ke. Artinya keputusan yang diberikan untuk tingkat SLA itu dijalankan, tetapi kita tetap bermohon. Nah, saya pikir untuk hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada TVNU Channel yang sudah mengundang kita untuk memberikan pemikiran. Semoga dengan 5 hari kerja, 5 hari belajar ini, penerapan 5 hari belajar di sekolah itu bisa mendongkrak prestasi-prestasi yang gemilang secara umum ya, dan secara individu, secara umum dari bumi Sumatera Utara ini, sehingga tidak sia-sia perubahan-perubahan yang dibuat, pembiayaan-pembiayaan yang begitu mahal. Ya kalau kita kaji, saya pikir itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang untuk kabupaten kota, ya yang namanya imbauan janganlah dibuat dulu keputusan. Karena kita buatlah dulu imbauan, insya Allah kita sudah layangkan berdasarkan organisasi ke Komisi E, kemudian Gubernur CQ Diknas, tambah dengan ke Kementerian Agama. Seperti bilang Pak Salman tadi kan harus duduk barengan nih. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, dari Pak Dr. Salman. Baik, saya menyampaikan semua kebijakan itu bagus dan kita dukung, tapi harus memperhatikan sisi-sisi yang lain. Itu harus perlu kita perhatikan, dan sinergi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, supaya agar ini selaras, seirama, sama-sama tujuannya adalah membangun generasi emas 2045. Bagaimana itu unggul dia,
Nah, unggul itu 6 hari pun bisa unggul, 5 hari pun bisa unggul. Nah, yang diantara 5 dan 6 ini mana yang lebih unggul bisa mencapai goal kita untuk 2045. Nah, terima kasih juga kepada TPNU Channel ya, dan telah menyelenggarakan diskusi pendidikan seperti ini. Kami bangga sebagai warga Nahdien. Terima kasih. Sahabat TPNU Kota Medan, dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur atau yang diharapkan oleh pakar-pakar pendidikan kita sebenarnya sama tujuannya. Namun cara itu bisa berbeda, terutama banyak tingkat kehidupan yang berbeda, terutama di masyarakat. Ada tingkat ekonomi menengah, bahkan banyak yang ke bawah. Kesiapan infrastruktur pendidikan juga harus dipikirkan. Karena itu pembelajaran atau sekolah 5 hari biar diuji coba dulu. Tadi saya mungkin dapat menyimpulkan diuji coba atau dilakukan dulu tingkat SMA dan SMK. Dan untuk himbauan kepada wali kota Medan maupun kepada kabupaten kota yang lainnya untuk tingkat PAUD, SD dan SMP agar coba dulu dikaji ulang, diajak berdiskusi terutama warga Nahdien atau dari LP Ma'arif sebagai pengelola lembaga pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA di Nahdlatul Ulama siap untuk diajak berdiskusi, mengkaji ini lebih mendalam karena banyak yang harus disiapkan, terutama seperti disampaikan baik dari sisi beban pembelajaran yang harus terima oleh siswa, tanggung jawab pendidik yang harus lebih padat atau mungkin pulang lebih lama. Kemudian bagaimana juga dari sisi ekonominya, mempersiapkan bekal makan siang dan lain sebagainya. Mungkin untuk sekolah negeri juga pasti lebih mudah untuk pelaksanaannya. Namun sekolah-sekolah swasta yang sangat beragam, kabupaten kota di Sumatera Utara, ini wajib harus dikaji ulang. Karena itu, sahabat TPNU Kota Medan, terima kasih juga telah tetap setia untuk selalu mengikuti channel kita. Dan saya ucapkan kepada Bapak Haji Asrul Hasibuan MPD dan Dr. Salman Munte SPD Messi yang telah berkenan hadir hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri acara kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.